dengan Pak Guru Pak Eko Murtianto. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada kali ini kita akan belajar yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, sudah siapkah kalian anak-anak? Dipersiapkan dulu. Jajanannya boleh, snack, minuman boleh, ya, agar kita belajar sambil santai, ya. Oke, selamat menyaksikan video dari Pak Guru. Mari anak-anak, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jangan lupa disiapkan pensil, buku, atau bolpen untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi yang akan Pak Guru ajarkan. Jangan lupa makan dan minumannya ya, agar kita tetap sehat dalam belajar. Anak-anak sehat kan? Ya, harus menjaga kesehatan apalagi di masa Covid seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar dari berkembangbiak itu apa sih anak-anak? Ya, siapa yang tahu pengertian berkembangbiak? Iya, berkembangbiak ialah salah satu cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri atau menghasilkan makhluk hidup baru yang sejenis. Sekarang, tujuan berkembangbiak itu apa? Tujuan hewan berkembangbiak antara lain agar tidak punah, mempertahankan spesiesnya, dan untuk mendapatkan keturunan. Jika kalian sudah paham arti dan tujuan berkembangbiak, mari kita belajar macam-macam perkembangbiakan pada hewan. Silakan dicatat ya anak-anak. Iya, hewan berkembangbiak dengan dua cara. Siapa yang tahu? Ya, cara yang pertama adalah generatif. Yang kedua adalah vegetatif. Pasti kalian pernah mempelajari apa generatif dan apa vegetatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Untuk yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara generatif. Nah, di sini ada 3 perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina yang dihasilkan oleh ovarium dan oleh sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Nah, ini adalah macam-macam dari perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, ovipar. Yang kedua adalah ovovivipar. Yang ketiga adalah vivipar. Mari kita belajar tentang ovipar. Ciri dari ovipar, pengertian dulu nih dari ovipar yaitu adalah perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya yang harus dierami sampai menetas. Bisa dikatakan ovipar ini adalah berkembangbiak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri dari ovipar. Ya, yang pertama, tidak mengalami masa mengandung. Yang kedua, umumnya tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Yang keempat, tubuh ditumbuhi bulu. Yang kelima, tidak berdaun telinga. Jika kalian sudah paham tentang ciri-ciri ovipar, mari kita selanjutnya belajar tentang contoh ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar antara lain ikan, burung,
katak, ayam, burung, dan penyu. Dan masih banyak hewan lain selain yang Pak Guru sebutkan. Sekarang kita akan belajar contoh proses perkembangbiakan. Nah, ini contoh perkembangbiakan ovipar hewan apa? Iya, hewan katak. Kita mulai dulu dari telur. Telur akan menetas menjadi berudu. Berudu berkembang menjadi berudu dengan 2 kaki. Lalu dia tumbuh dan berkembang lagi menjadi berudu 4 kaki. Lalu akan menjadi katak muda. Setelah itu menjadi katak dewasa. Lalu katak dewasa akan bertelur lagi. Begitupun seterusnya. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang ovipar dari pengertian, ciri-ciri, contoh proses perkembangbiakan. Yang penting dicatat ya anak-anak, biar tidak lupa di kemudian hari. Nah, kalau kita sudah belajar tentang ovipar, sekarang kita belajar tentang ovovivipar. Pengertian dari ovovivipar adalah perkembangbiakan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Nah, jadi pada tahap ovovivipar ini telur tidak dikeluarkan, tetapi masih disimpan dalam induknya sampai menetas. Berbeda dengan ovipar, karena ovipar tadi telur yang sudah siap itu akan dikeluarkan lalu dierami. Kalau ovipar tidak, telur akan berkembang di dalam induknya sampai menetas. Kemudian hewan baru keluar dari tubuh induknya. Sekarang ciri-ciri dari ovovivipar. Yang pertama, telur menetas di dalam tubuh induknya. Jelas. Jadi telur tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan tadi apa anak-anak? Betul sekali. Kalau dikeluarkan itu adalah ovipar. Yang selanjutnya, anak dikeluarkan dengan cara melahirkan. Yang ketiga, cadangan makanan embrio berasal dari dalam telur. Yuk kita sekarang belajar contohnya. Apa sih ovovivipar Pak Guru? Nah, ini adalah contoh dari ovovivipar. Yang pertama, ular. Jadi ular ini menyimpan telurnya di dalam tubuh, tidak dikeluarkan. Setelah menetas baru akan dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah kadal. Ada ikan hiu dan ikan pari. Mari kita lihat proses perkembangbiakannya. Yang pertama, diawali dengan bertelurnya hewan betina dalam tubuh. Lalu telur tersebut akan dibuahi sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Di dalam proses ini dinamakan pembuahan. Lalu dihasilkanlah zigot yang akan tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Setelah itu embrio tersebut akan menetas di dalam tubuh betina. Calon bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh hewan betina seperti proses melahirkan. Nah, itu tadi adalah proses perkembangbiakan ovovivipar. Kita sudah belajar 2 macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Yang kedua adalah ovovivipar, bertelur dan beranak. Yang ketiga apa anak-anak? Pintar. Yang ketiga adalah
vivipar. Pengertian dari vivipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Pada intinya, vivipar ini adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Mari kita amati ciri-cirinya. Yang pertama, mengalami masa mengandung. Memiliki kelenjar susu. Ini fungsinya adalah untuk menyusui. Yang ketiga, menyusui anaknya. Yang keempat, tubuh ditumbuhi rambut. Dan yang terakhir adalah berdaun telinga. Kalian pasti sudah pernah melihat hewan dengan kelima ciri tersebut. Contohnya apa, ayo? Oke, sekarang kita ke contoh. Hewan yang berkembang biak secara vivipar antara lain kucing. Siapa yang punya kucing di rumah? Hewan lucu dan menggemaskan. Nah, ini adalah kucing besar apa? Singa. Lalu sapi, kambing, kerbau, anjing, lumba-lumba, dan sebagainya. Kalian mengamati hewan ini semua, dia mempunyai ciri-ciri yang disebutkan Pak Guru tadi. Salah satunya apa? Iya, mempunyai daun telinga. Setelah kalian paham contohnya, mari kita amati contoh proses perkembangbiakan. Pada dasarnya, masa kehamilan kucing itu bervariasi antara 59 sampai 70 hari. Rata-rata 63 sampai 65 hari. Cara gampang mengingat adalah dengan membandingkan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan. Sedangkan kucing hamil selama 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Misalnya anjing. Hewan ini mengalami siklus reproduksi yang rutin dan spontan. Dalam hal pelepasan sel telur dari indung telur, dalam bahasa kedokteran sering disebut ovulasi. Sedangkan siklus reproduksi kucing tidak berlangsung teratur dalam periode tertentu. Tahap kawin atau estrus pada kucing dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah lama matahari bersinar dalam satu hari. Nah, ini adalah contoh proses perkembangbiakan pada kucing dan anjing. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Kalau kita sudah belajar cara perkembangbiakan hewan dengan cara generatif, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Sebelum kita belajar, dipersiapkan alat tulisnya ya. Nanti apa yang penting dari pelajaran Pak Guru, kalian bisa mencatatnya. Berbeda dengan perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah.
Jadi pada intinya, kalau generatif adalah proses perkembangbiakan dengan cara kawin dan terjadi pembuahan. Kalau vegetatif tidak melalui proses pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan oleh hewan pada tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Jadi kalian jika mengamati hewan yang berkembang biak dengan generatif, kalian bisa melihat struktur tubuhnya sempurna. Punya kepala, yang di kepala itu ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga, lalu mempunyai kaki. Contoh seperti sapi, dia mempunyai kaki dan kakinya terlihat jelas oleh mata. Nah, kalau struktur tubuh yang tidak sempurna, itu bagian anggota tubuhnya tidak bisa diamati oleh mata secara langsung. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah tunas. Yang kedua adalah membelah diri. Sedangkan yang ketiga adalah fragmentasi. Mari kita belajar perkembangbiakan vegetatif yang pertama, yaitu dengan cara tunas. Pengertian perkembangbiakan hewan dengan cara tunas adalah berkembangbiakan pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon dan secara genetik identik dengan organisme induk. Sebuah organisme baru tumbuh dari hasil atau kuncup pada orang tuanya. Jadi bisa dikatakan bahwa hewan yang berkembang biak dengan cara tunas ini akan tumbuh makhluk hidup baru dari bagian anggota induknya. Jadi kayak bercabang. Sekarang kalian sudah paham tentang pengertian hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Mari kita lihat contoh hewannya. Nah, yang pertama ada hidra, ada Coelenterata, dan ada Porifera. Ini mungkin hewan yang cukup asing ya, belum pernah kalian dengar. Maka dari itu, siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dari pelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang hidra. Pengertian dari hidra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hidra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis. Tropis ini artinya bersuhu panas dan tidak tercemar. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki panjang tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Sangat kecil sekali untuk diamati dengan mata tanpa alat bantuan. Hidra hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah mikroskop, alat untuk membantu melihat hewan-hewan yang kecil.
dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita akan belajar cara berkembang biaknya. Nah, langkah perkembangbiakan hidra yang dengan cara bertunas adalah 1. Tanda pertama adalah tumbuhnya kuncup. Yang kedua, tentikles dan mulut pada hidra mulai berkembang. Setelah terlihat berkembang, tentikles dan mulut hidra, dimulai proses pemisahan tunas dari hidra dewasa. Umumnya, tunas atau organisme baru lebih kecil dari hidra dewasa. Padahal hidra dewasa tadi 10 mm. Tunas barunya lebih kecil. Nah, kalian bisa membayangkan kecilnya hewan tersebut seperti apa. Yang keempat, ini termasuk langkah terakhir, tunas terputus dari induknya atau hidra dewasa yang umumnya berukuran 3/5 dari ukuran induknya. Tentunya sangat kecil sekali. Nah, jika kalian penasaran bagaimanakah bentuk hidra, mari kita amati dengan gambar. Nah, ini adalah bentuk hidra. Mula-mula ini tubuh dari dewasa. Ada tentakelnya. Lalu tentakel tersebut akan tumbuh tunas kecil. Lama-kelamaan akan membesar dan ini akan tumbuh mulut. Lalu setelah tumbuh mulut dan semakin membesar, maka dia akan memisahkan diri dari tubuh dewasanya. Selanjutnya, kita akan belajar hewan, yaitu dengan berkembangbiakan secara tunas yang kedua, Coelenterata. Coelenterata juga disebut Cnidaria karena memiliki sel penyengat yang terletak pada tentakel di sekitar tubuhnya. Coelenterata berkembang biak secara vegetatif dengan cara bertunas. Diawali dengan terbentuknya kuncup di bagian kaki pada fase polip. Kemudian, kuncup tersebut perlahan-lahan akan makin membesar yang akan membentuk tentakel. Kuncup akan bertumbuh dan menempel di sekitar kaki induknya sampai kuncup baru tumbuh pada induknya. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, kalian bisa melihat gambarnya seperti ini. Sangat rumit sekali. Nah, ini adalah bagian tubuh dari Coelenterata: mulut, tentakel, skeleton, lalu polip makanan, gastrodermis, epidermis, rongga gastrovaskular, stolon, koloni obelia. Nah, kalian bisa mengamati yang Pak Guru tunjuk ini adalah tunas bakal individu baru, tunas medusa, dan ini adalah polip ganat. Lalu memisahkan diri menjadi hewan kecil, manubium, gonad, lalu bertelur. Telur menjadi planula, menjadi koloni muda, dan kembali lagi menjadi dewasa. Nah, itu tadi adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara dengan tunas. Sekarang kita akan belajar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Mari kita amati pengertian dari berkembang biakan dengan cara membelah diri.
diri. Cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Jadi hewan ini langsung membelah dirinya. Kalau yang tunas tadi akan tumbuh tunas atau kuncup, semakin besar akan memisah. Tapi kalau ini tidak, dia langsung membelah dirinya. Tentunya bukan pakai geraji ya. Kalau kita membelah pakai geraji, pakai pisau. Nah, perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Jika kalian sudah mengerti tentang pengertian membelah diri, mari kita amati contoh hewannya. Nah, kalian pasti sudah mendengar yaitu tentang amoeba. Cara amoeba berkembang biak yaitu dengan cara membelah diri, sehingga dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Sementara sebagian perubahan geografis atau atmosfer mampu memusnahkan sebagian besar organisme hidup. Organisme uniselular seperti amoeba. Amoeba mampu bertahan karena kemampuan reproduksi mereka yang cepat. Berbeda dengan tunas, jadi amoeba ini bisa membelah diri dengan cepat. Jika kalian penasaran, Pak Guru punya gambar dari amoeba. Nah, ini sangat kecil sekali. Dari induknya terdapat sel, lalu inti sel tersebut akan membelah menjadi dua bagian atau lebih dan seterusnya, membelah lagi dan membelah lagi. Itu adalah hewan yang membelah diri. Yang selanjutnya adalah dengan cara fragmentasi. Pengertian dari fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Kita akan lihat contoh hewannya. Contoh seperti pada perkembangbiakan cacing pipih dan cacing pita. Nah, gambarnya seperti apa? Ini dia gambarnya. Nah, ini cacing pita. Dia akan membelah dia akan memutuskan anggota tubuhnya. Ini yang diputuskan adalah kepala. Yang gambar satunya adalah ekornya. Dan dia bisa berkembang menjadi individu baru yang lengkap dengan anggota tubuhnya. Sekarang gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar cacing pipih di dalam perut kambing. Kalian bisa mengamati. Jadi, cacing dewasa pada hati hewan akan ikut keluar dengan tinja. Lalu telur akan menjadi larva dan akan menjadi skaria berenang menuju rumput. Skaria keluar dari siput menuju air. Nah, itu tadi adalah proses perkembangbiakan hewan secara fragmentasi. Ya, jadi vegetatif itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan tunas, lalu membelah diri, dan dengan fragmentasi. Coba Pak Guru mempunyai latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan. Nah, hewan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara apa?
Iya, dengan cara oh, ternyata tidak. Dengan cara apa, anak-anak? Tidak juga. Iya, yang betul adalah berkembang biak dengan cara ovipar. Kita lanjut. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas contohnya: A. Amoeba, B. Spora, C. Regenerasi, atau D. Hidra. Kalian pilih yang mana? Iya, bagus sekali. Soal yang ketiga. Jenis hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan serupa dengan tumbuhan pisang berarti dengan cara apa? Tunas. A. Ganggang merah, B. Hidra, C. Protozoa, atau D. Ganggang hijau. Jawabannya yang mana, anak-anak? Betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Ya, Hidra. Soal yang nomor 4. Kucing mempunyai masa kehamilan berapa hari? Siapa yang masih ingat? A. 1 minggu, B. 2 minggu, C. 7 minggu, atau D. 9 minggu. Ya, jawabannya adalah D. 9 minggu. Yang selanjutnya, hewan bersel satu yakni protozoa. Masih ingat hewan yang bersel satu? Bereproduksi dengan cara A. Vegetatif buatan, B. Generatif, C. Vegetatif alami, atau D. Dengan cara seksual. Jawabannya yang mana, anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Soal yang nomor 6. Gambar apa ini? Ya, gambar jerapah. Hewan pada gambar di samping berkembang biak dengan cara oh, tidak. Iya, dengan cara vivipar, yaitu dengan cara beranak. Lanjut soal yang nomor 7. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu adalah yang mana? Iya, betul sekali, yang B. Kadal, ular, dan ikan hiu. Yang nomor 8. Yang termasuk perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dengan cara betul sekali, dengan cara fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Cacing pipih atau planaria berkembang biak dengan cara betul sekali, fragmentasi. Soalnya nomor 10. Hewan di samping berkembang biak dengan cara, ini adalah kuda laut, dengan cara apa, anak-anak? Iya, tidak. Dengan cara ovovivipar. Soal nomor 11. Di bawah ini yang termasuk ciri hewan yang berkembang biak dengan